Oke, hari ini saya mau share tentang 3 sumber pendapatan yang ada di YouTube yang Anda bisa maksimalkan di 2022. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa monetize lewat video Anda? Anda bisa dapat duit lebih banyak lagi dari situ, atau mungkin Anda bisa jadikan ini semua menjadi sumber pemasukan baru untuk Anda. Anda tonton video ini sampai selesai. Jadi dari pengalaman saya ada cukup banyak sebetulnya cara untuk mendapatkan duit dari YouTube. Ya, salah satunya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin kita nonton iklan, mungkin kita join untuk kemudian ajak referral ke aplikasi tersebut, atau mungkin kita nonton videonya orang terus kemudian kita dibayar dengan cara seperti itu. Itu sebetulnya ada banyak banget cara-cara seperti itu. Tetapi angka yang bisa kita dapatkan itu nggak gede. Ya, tidak besar itu dalam artian apa? Hanya mungkin dapat 1-2 dolar aja sehari maksimal. Dan itu rasanya udah habis banyak banget waktu dan kurang tepat untuk Anda-Anda yang hari ini mungkin butuh 100.000 sampai 1 juta rupiah untuk hidup setiap harinya. Jadi kan nggak cukup sekali ya, nggak cukup banget. Nah, oleh karena itu apa cara-cara yang paling optimal untuk kemudian Anda bisa dapatkan duit dari YouTube? Ada 3 yang saya rekomendasikan di sini. Yang pertama adalah Anda bisa mulai dengan membagikan tips atau membagikan pengalaman Anda di sosial media atau di pekerjaan Anda atau di karir Anda. Jadi, saya percaya Anda tuh pasti menguasai satu bidang tertentu. Misalnya Anda tuh jago banget dengan desain. Saya tuh ngerti banget Pak, desain. Misalnya desain website. Bagaimana caranya untuk Anda melakukan desain website? Apa yang Anda sarankan? Apa kira-kira desain yang bagus? Apa kira-kira desain yang cocok untuk misalnya bidang kuliner, bidang tour and travel, bidang fashion? Anda bisa sarankan. Atau kemarin saya ngobrol dengan salah satu teman baik saya, dia bicara tentang bidang otomotif. Dia bilang, bagaimana Om caranya untuk mendapatkan spare part yang berkualitas? Kalau genuine saya nggak tahu. Kalau yang asli benar-benar yang dipasang di mobil saya nggak tahu. Tapi saya bisa kasih ke kamu yang 1 banding 1 dengan yang asli tersebut. Dengan yang persis sama. Jadi ini suku cadang, istilahnya begitu. Bukan yang asli benar-benar, tetapi sesuatu yang memang bisa diperjualbelikan dan kualitasnya 99,9%. Wah, udah bagus dong, ya kan? Terus bagaimana caranya? Saya bisa tahu. Oke ya, kamu kalau mau ke toko apa, kamu bilang aja ke saya. Nanti saya kasih tahu toko ini bagus atau enggak. Atau misalnya kamu bawa barangnya ke saya bisa tahu nih karetnya oke, atau besinya oke, atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengalaman. Itu adalah tips yang Anda bisa bagikan kepada orang-orang. Sama halnya dengan yang saya lakukan. Jadi misalnya nih, Anda bisa lihat di layar, saya bagikan tentang bagaimana cara membuat video menggunakan Canva. Ini tujuannya bukan sebetulnya karena saya pengen dapat duit dari Canva, enggak. Karena saya tuh sering banget pakai Canva. Karena saya enjoy banget pakai Canva. Karena saya itu ketika ngajarin orang pakai Canva, mereka tuh kayak, oh iya ya, ini memang gampang gitu. Ini memang cara yang sederhana, nggak ribet belajarnya. Dan kemudian ya tinggal buka aja websitenya langsung pakai jadi desain. Udah ada contoh desainnya lagi, ya template-nya, prototype-nya. Jadi enak banget. Nah, tinggal pertanyaan mereka adalah step by step menggunakannya bagaimana. Nah, saya buat nih tutorialnya. Karena ditanya terus-menerus daripada saya bikin kelas juga harus berbayar gitu ya. Buang waktu saya juga, bukannya saya nggak mau, tapi kan lebih enak. Nah, kalau secara khusus mau belajar tentang lebih dalam bagaimana cara bikin duitnya, bagaimana cara menyusun videonya, bagaimana cara mempromosikannya, itu ada lagi yang berbeda. Nah, saya udah siapin tuh webinarnya. Jadi di dalam webinar ini, saya ajarkan orang-orang bahwa Canva ini bisa kita maksimalkan. Sampai ke level tertentu, sampai Anda bisa memang benar-benar make money dari situ. Lalu kemudian bagaimana cara Anda menyusun pesannya, apa yang harus Anda katakan, bagaimana cara editnya. Nah, ini semua ada, saya ajarin. Jadi Anda bisa kasih tips, Anda bisa kasih pengalaman Anda bisa bagikan itu semua dan Anda rekam ya dalam bentuk video. Baik ada wajah Anda atau cuma suaranya aja atau cuma animasi tulisan aja, bebas ya. Banyak banget orang-orang yang tidak suka wajahnya kelihatan di apa namanya di video gitu ya.
Mereka nggak mau suaranya aja atau mau tulisannya aja. Ya nggak apa-apa. Tetapi itu semua ada plus dan minusnya. Misalnya kenapa kok ada wajah lebih baik? Ya karena kalau seumpama dikasih wajah, orang lebih trust dengan kita. Orang lebih ingin mendengarkan kita. Mereka ingin supaya terjadi hubungan baru dengan kita. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh banget. Kenapa tidak? Ya. Nah, itu adalah cara pertama. Lalu bagaimana caranya saya dibayar, Pak? Lewat pengalaman-pengalaman yang saya bagikan di sini. Nah, kalau Anda buka salah satu video ini, misalnya seperti yang sekarang, ini ada iklannya. Ya, ini ada iklannya. Nah, dari iklan ini, kalau seumpama iklan tersebut ditonton, katakanlah sampai 1 menit, 2 menit, misalnya seperti itu. Anda akan dibayar oleh si YouTube, ya, kepada Anda. Besarannya berapa? Sebetulnya nggak gede, ya, sebetulnya nggak gede. Tetapi karena akumulasi yang sangat banyak orang nonton, barulah dia bisa besar. Nah, katakanlah bahasa kasarnya adalah Anda ditonton, ya, Anda dibayar itu sampai kurang lebih $1 per 1.000 view. Jadi kurang lebih 10-15 ribu per 1.000 orang yang nonton video tersebut. Jadi misalnya video ini udah ditonton 98.000 kali. Ya, Anda hitung aja deh. Ya, Anda hitung aja. Jadi kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator gitu ya. 98.000 kita bagi 1.000 aja. Kita bagi 1.000 berarti tinggal 98, ya kan? Dikali dengan 14.000. Nah, berarti satu video tersebut sudah memberikan kepada saya Rp1.372.000. Banyak apa enggak? Kecil. Ya, sebetulnya angka ini tuh kecil banget. Dibandingkan dengan sumber income yang kedua dan yang ketiga. Ya, sumber pendapatan yang kedua dan ketiga. Tetapi, oke enggak? Oke. Karena saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma posting video aja, ditonton sama orang-orang, terus kemudian mereka menikmati hal tersebut, mereka nonton, dapat iklan dan lain sebagainya. Saya dibayar tanpa saya ngapa-ngapain. Boleh nggak? Dapat 1 juta tanpa ngapa-ngapain, kita bisa dibayar, oke banget. Ya, nah, langkah kedua adalah Anda bisa mulai dapat duit dengan cara, ya, Anda merekomendasikan produk atau Anda merekomendasikan software tertentu. Nah, misalnya yang saya lakukan seperti ini. Saya ketemu satu tempat belajar tentang affiliate marketing, ya, tentang bagaimana kita bisa jualan produk orang lain di internet tanpa harus punya produk itu sendiri, tanpa harus bikin, tanpa harus packing, tanpa harus urus customer service, refund, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kan satu model bisnis yang simple banget. Dan saya suka banget waktu itu dengan pembelajaran yang ada di dalamnya. Jadi, secara khusus, saya buat review tentang produk tersebut, tentang softwarenya, tentang websitenya, tentang e-course-nya, tentang apapun itu yang ada di dalamnya, ya. Jadi kemudian ketika saya tunjukkan kepada orang-orang isinya bagaimana, dalamannya dan lain sebagainya, akhirnya mereka kemudian, wah, oke nih, saya mau dong ambil, saya mau dong beli dan lain sebagainya. Jadi saya tunjukin nih kepada orang-orang di dalam sini, apa aja yang mereka bisa dapat, ya, terus materinya bagaimana, bonusnya, terus bagaimana cara dapat duitnya. Nah, coba kalau saya nggak salah itu saya ada hitung di sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kelihatan nih, ada duitnya nih. Oh, sorry, kepala saya nutupin. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Oh, ternyata dari 3 referral saya dapat Rp400.000. Nah, aslinya dari satu referral ketika mereka transfer saya dapat kurang lebih Rp250.000. Hitungan kasarnya seperti itu. Cuman karena waktu itu masih ada harga promo, jadi saya dapatnya tidak sebesar komisi yang saat ini. Tapi kalau seumpama kita hitung, ya, Rp250.000 dari satu orang dibandingkan dengan $1 untuk 1.000 orang yang nonton, tentu saja menurut saya ini lebih potensial gede. Gede banget duitnya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena Anda hitung aja, satu orang dapat 200.000 atau 1.000 orang dapat $1 atau Rp10.000 lah. Ya, Anda kalkulatornya pasti jalan. Jadi kalau seumpama satu hari ada satu orang aja yang beli dari video ini dan kemudian saya dapat 200.000, Anda hitung 200.000 kalau dikali 30 udah 6 juta rupiah. Lumayan nggak? Lumayan. Dengan cara apa saya melakukan ini semua? Dengan saya merekomendasikan apa yang saya sukai. Nah, itu cara kerjanya.
Jadi coba Anda bayangkan, mana lebih enak? Anda nonton iklan seharian, Anda buka aplikasi, duplek-kuplek sampai jelek gitu seharian. Atau Anda mencoba menulis apa poin-poin penting yang menarik, yang Anda suka, yang mungkin orang-orang takut untuk memulai di situ, Anda jawab gitu ya. Anda buat videonya dan Anda kirim kepada relasi Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda. Nah, kebetulan di sini yang nonton ada kurang lebih 4.300 orang. Ya, 4.300 orang. Nah, kalau ada 10% aja yang beli, berarti kan ada 40 yang beli. Hitung kasar aja ya. Kali komisi saya 200.000 misalnya. 200.000 sudah berarti dapat 8 juta rupiah. Nah, faktanya saya dapatnya lebih daripada ini. Cuman ini untuk Anda dapat hitungan kasarnya aja supaya Anda dapat gambarannya. Nah, oke nggak kalau seumpama Anda bisa dapat duit seperti itu dari YouTube? Oke, menurut saya ini oke banget. Kenapa? Karena di luar sana Anda tetap bekerja. Anda di sini adalah sebagai sumber income tambahan. One day, ketika hasil dari YouTube Anda sudah jauh lebih besar daripada apa yang Anda bangun di luar sana, Anda boleh memilih. Anda ingin tetap mempertahankan keduanya, Anda pengen untuk jalan salah satu saja, lebih fokus, atau Anda ingin meng-hire staff untuk urus YouTube Anda secara khusus, boleh, silakan. Ya, enak banget nih, saya kerja sebagai karyawan di luar, tapi saya punya karyawan di rumah yang ngurusin YouTube saya. Itu asik banget, ya kerjaan seperti itu. Nah, itu cara yang kedua. Oke ya, cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga yang saya rekomendasikan adalah Anda membangun personal branding Anda sebagai Anda orang yang ahli menguasai bidang tertentu. Nah, sehingga apa? Ketika Anda ngerti misalnya cara promosi lewat video, ya, seperti yang saya lakukan. Di sini saya sharing kepada orang-orang properti gimana nih cara promosinya pakai video. Nah, ini salah satu contoh aja. Terus kemudian ternyata video properti ini ditonton oleh teman-teman dari perusahaan-perusahaan properti. Nah, menariknya adalah mereka kemudian mengundang saya sebagai pembicara. Nah, saya kasih bocoran gambaran aja. Kira-kira kalau Anda udah mulai menguasai satu bidang, terus Anda dipanggil sebagai pembicara, Anda dibayar berapa? Ya, kalau Anda baru mulai, kurang lebih bisa di angka 100.000 rupiah sampai 1 juta rupiah sekali bicara. Dan kalau hari ini kita semua pakai Zoom, Anda bisa hitung deh. Anda dari rumah modalnya kuota internet gitu ya. Ya webcam, ya handphone mungkin, atau Zoom mungkin. Ya itu standar lah, semua bisnis butuh modal gitu ya. Kalau nggak ada modal sama sekali, pinjam. Modal pinjam itu juga modal. Niat untuk meminjam dari teman itu juga modal. Nah, jadi Anda dapat 100.000 sampai 1 juta rupiah, satu sesi Zoom itu kurang lebih 45 menit sampai 90 menit. Kadang-kadang mungkin 2 jam, 2 jam setengah, lebih sedikit gitu ya. Anda dibayar berapa? 100.000 sampai 1 juta. Gede nggak? Anda coba hitung. Kalau gaji Anda sehari adalah, sebulan adalah 3 juta. Saya hitung ya, ajak hitung sama Anda. Sehari gaji Anda adalah 3 juta, yes, kita bagi dengan 30 hari. Berarti seharinya gaji Anda yang 3 juta tadi setara dengan 100.000 rupiah. Nah, 100.000 rupiah Anda kalau kerjanya 8 jam, berarti Anda 1 jam dibayar 12.500. Itu kalau gajinya 3 juta. Kalau gajinya 6 juta, berarti Anda sejamnya dibayar 12.500 kali 2. 25.000 rupiah. Nah, kalau Anda dapat 100.000 sampai 1 juta sekali bicara dalam waktu 1-2 jam misalnya, ya. Oke nggak? Oke banget. Karena itu berarti 4 kali lipat. Nah, oke ya. 4 kali lipat. 25.000 kali 4 nih dapat 100.000. Atau Anda kali 10 lagi, berarti 40 kali lipat dapat 1 juta. Itu besar sekali. Ya, Anda dibayar 1 juta per jam itu besar sekali. Itu contohnya. Nah, apakah saya sendiri dibayar segitu lebih atau kurang? Saya nggak mau cerita. Ya, mungkin next time saya akan bocorin kepada Anda. Tetapi ya tentu saja lebih lah dari itu. Nah, jadi intinya adalah oke nggak? Dan bagaimana cara saya untuk kemudian bisa diundang, dipanggil sebagai pembicara? Ya tentu saja dengan Anda banyak sharing hal pertama, pengalaman, tips, ide, bagaimana cara kemudian Anda bisa memberikan strategi
supaya orang bisa promosi pakai video. Misalnya nih, di dalam video properti saya banyak cerita seperti ini dari sudut pandang orang yang ingin beli propertinya aja. Saya tuh sering lihat rumah-rumah gitu ya waktu mau beli rumah. Yang saya lihat adalah apa sih yang menarik dari video tersebut? Oh, ternyata yang paling menarik adalah ketika mereka bisa kasih ide kepada saya, apa yang saya bisa dapat di situ, tanpa saya harus datang langsung ke lokasi. Saya bisa dapat ide tentang bagaimana saya bisa tahu lokasi sekitar, ada security-nya apa enggak, ada fasilitas umumnya atau enggak, terus kemudian bagaimana seorang agent properti membahasakan cerita tersebut supaya itu menarik kepada kepada calon pembeli rumah tersebut. Nah, ini yang saya ceritakan dalam video ini. Jadi, ada step by step-nya nih. Saya kasih kertas, saya kasih panduan, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang mulai memahami tipsnya apa. Intinya begitu. Nah, ketika mereka suka dengan apa yang saya bagikan, apa yang terjadi? Mereka akan panggil saya sebagai pembicara. Mereka akan melihat video ini kalau mereka merasa, oh memang apa yang dibagikan itu efektif, memang bermanfaat, ya mereka akan mencoba untuk jalin kerjasama dengan kita. Ya, maybe one day bahkan Anda bisa sampai masuk ke level sebagai brand ambassador. Anda dipanggil oleh properti tertentu, boleh nggak brandnya kita pakai Pak? Sebagai misalnya, ini loh kita kerjasama dengan trainer secara khusus untuk ngajarin Anda, atau coach secara khusus untuk ngajarin Anda cara memasarkan properti yang di sini. Wah, agent-agent jadi seneng nggak digituin? Seneng banget. Kenapa? Karena biaya coaching atau biaya konsultasi itu mahal dalam tanda kutip. Ya, beberapa juta rupiah per sesi. Bahasanya begitulah. Nah, jadi kalau seumpama si perusahaan yang sudah kontrak ke kita, kontrak ke Anda atau ke saya, itu lebih enak nggak buat Anda? Lebih enak. Nah, jadi supaya nggak panjang, intinya adalah Anda mulai dari yang mana? Poin pertama, sharing pengalaman Anda, tips Anda di sosial media, di YouTube salah satunya. Supaya mulai terbentuk. Mungkin income dari iklan, mungkin ada yang akhirnya Anda ngerti, Anda suka, Anda bisa rekomendasikan produknya, Anda dapat komisi dari situ, atau Anda mungkin mulai bisa dipanggil sebagai pembicara. Ini yang menurut saya paling optimal hari ini untuk jadi duit buat Anda. Nah, kalau Anda punya ide yang lain, Anda bisa juga sharingkan kepada saya di komen, kira-kira apa nih ide sumber pendapatan lain yang optimal, kita bisa bahas di kesempatan berikutnya. Oke? Terima kasih untuk Anda yang udah nonton. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Tuteru.